Keluarga yang diberkati Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan selalu ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup. Bahkan saat kita meragukan kehadirannya, di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, ibu bapa keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan namanya dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur atas kasih dan setia-Mu sepanjang hari. Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, jemaat-Mu yang mengambil bagian untuk beribadah memuliakan nama-Mu, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga apa yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada malam ini, baik di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Allah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini bersama dengan jemaat-Mu, melalui nyanyian, puji-pujian, terlebih firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dan juga kekuatan dalam kehidupan kami, serta pakailah kami Tuhan, agar kami sebagai umat-Mu tidak hanya menjadi pendengar setia,
tetapi sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga selesai, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kami serahkan pelayan firman hanya dalam tangan kasih-Mu, sehingga yang diberitakan kepada kami semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dengar dan sambut doa kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang diberkati Allah, kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Seperti biasa kita akan membaca Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 5, kita baca secara bergantian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, oma, opa, dan opung, serta anak-anak yang sedang beribadah di rumah, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman ini yang menuntun kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara, oma, opa, dan juga anak-anak yang sedang beribadah di rumah. Saya berharap Ibu Bapak, saudara-saudara, oma, opa, dan anak-anak berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Walaupun di sekitar kita, bahkan mungkin juga dalam keluarga kita sedang mengalami pergumulan
dan juga mungkin sedang tidak sehat. Tapi kita percaya topangan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Menjalani hidup sederhana dan apa adanya itu merupakan pilihan langka di masa sekarang ini. Semua orang berlomba untuk menjadi lebih baik, lebih mapan, lebih hebat dengan apa yang dimiliki dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih. Jadi kalau hidup biasa-biasa saja itu nggak hebat. Harus hidup luar biasa supaya mendapatkan pengakuan, pujian, dan penghormatan. Karena itu hidup ini menjadi jauh lebih berat karena tuntutan untuk menjadi lebih hebat, luar biasa, lebih baik, dan kemudian ada gaya hidup dunia yang menjadi tren, kemudian mempengaruhi kehidupan kita sebagai keluarga Kristen atau orang-orang Kristen. Padahal sebenarnya makan sudah cukup, rumah sudah ada. Mungkin saja rumahnya dikontrak tapi secara penghasilan sudah mapan. Pakaian juga cukup, kesehatan. Jadi hal-hal yang sebenarnya primer itu sudah kita punya. Tetapi karena kita ingin tampil luar biasa, lebih hebat, maka kemudian ada banyak tuntutan-tuntutan dalam hidup ini yang membuat hidup kita menjadi jauh lebih berat. Salah satu orang di dunia ini yang memilih untuk melakukan atau menjalani pilihan hidup yang langka, yaitu hidup sederhana dari alam, bernama Ben Greenfield, berasal dari Orlando, Florida, Amerika Serikat. Dan oleh karena itu kita akan menyaksikan bersama-sama tayangannya atau videonya berikut ini. Meet Rob Greenfield. Hey, I'm Rob. He closed his bank accounts, sold his car, and bought a bamboo bicycle to get around. No cars, no cell phone, no bank account, no credit cards, no bills. Every single thing he owns fits inside his backpack, and that's around 50 items only. And his food for 1 year came from the garden. Found in nature, like milk from coconuts, fish from lakes and rivers, salt from seawater. I ate the healthiest of my entire life. Nature was my garden, my supermarket, and my pharmacy. Grocery stores, no restaurants, even raised bees for honey to satisfy his sweet tooth. He lived in this tiny house, built 99% from second-hand materials. In it, everything is sustainable and nothing is wasted. When he ate, he put food waste into a special device that turned the waste into gas for the stove. When he peed or pooped, his own waste was reused as fertilizer or watering for the plants. He may be extreme, but his idea is simple. If you want to change the world, you should start with yourself. Awalnya Ben juga ingin mencapai kehidupan yang mapan. Dia berjuang untuk mendapatkan kehebatan-kehebatan, kesuksesan-kesuksesan dalam hidupnya. Tetapi akhirnya dia berpikir, merenung dan memilih bahwa sebenarnya hidup bukan tentang itu. Dan karena itulah dia memutuskan untuk hidup sederhana dari alam ciptaan Tuhan. Dan kesaksiannya adalah dia lebih sehat dan lebih bahagia. Ya, kalau hidup sederhana dari alam itu lebih sehat dan lebih bahagia, kenapa hanya sedikit orang yang menjalaninya ya? Ini juga menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Prinsip hidup apa adanya
Yang penting ada makan, minum, tempat tinggal, ditemukan oleh seorang pendeta ketika dia bertugas di Pospelkes Betel, Teras Nawang, Kalimantan Utara, yang sekarang sudah jadi jemaat mandiri. Dia menemukan bahwa keluarga-keluarga di sana atau warga jemaat tidak memaksakan dirinya untuk memiliki sesuatu. Beda dengan kita di kota barangkali ya. Lihat tetangga punya mobil, kita ingin punya mobil. Lihat tetangga punya motor, kita ingin punya motor. Lihat teman punya HP baru, kita ingin punya. Dan masih banyak hal yang lain lagi. Tetapi warga jemaat di Pospelkes Betel Teras Nawang itu menjadi orang yang sangat sederhana dan tetap bersyukur. Contohnya, ketika mereka kerja bakti, tahukah ibu bapak dan saudara-saudara apa yang jadi snack mereka? Babi panggang kau atau BPK, saksang, mie goreng, RW, ayam rica, sop daging? Bukan. Yang menjadi snack mereka yang dinikmati sambil kerja atau sedang beristirahat bersama adalah kerak nasi. Kalau kerak nasi itu berarti kita sudah bayangkan mereka tidak masak pakai rice cooker. Mereka masak pasti pakai panci supaya ada keraknya. Dan itu cukup untuk menambah semangat dan menghangatkan suasana dalam kerja bakti atau gotong royong tersebut. Jadi bersyukur dan menjalani hidup apa adanya, itulah kunci sehingga mereka bisa hidup dengan kegembiraan dan penuh ungkapan syukur. Dalam pembacaan kita tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini ayat yang pasti ibu bapak, saudara-saudara, oma-opa dan anak-anak juga tahu ya. Sering sekali dikutip, terutama ketika kita ingin memberikan persembahan syukur. Hal pertama yang penting dari nats kita adalah mengucap syukur adalah sikap yang baik sebagai orang Kristen. Dalam bahasa Yunaninya dalam pembacaan kita adalah Eucharisteo, yang artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih. Dalam bahasa Inggris itu to be grateful, feel thankful. Jadi penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih, atau yang kedua berterima kasih. Kita dalam kitab bakti ada lagunya itu. Kitab bakti 364, give thanks bahasa Inggrisnya. Tapi kita memberikan judul dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Kalau bahasa Inggrisnya give thanks to the Holy Ones, gitu ya. Yang mengajarkan kita untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Jadi ungkapan syukur yang dimaksud di sini, mengucap syukurlah, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah ucapan yang lahir dari hati, yang berasal, yang sumbernya berasal dari dalam hati kita, di mana ada sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah diberkati oleh Allah, dia tidak akan bisa melihat bahwa itu yang dia terima adalah berkat Allah, anugerah Allah buatnya, pemeliharaan Allah, kasih dan kebaikan Allah, rahmat Allah buatnya. Sehingga memang dia tidak akan bisa mengucap syukur dan juga akan selalu merasa kurang, tidak cukup.
Jadi harus ada kesadaran rohani, kesadaran iman dari kita, sehingga hati kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu berarti ucapan syukur yang berasal dari hati itu adalah ucapan syukur yang tulus, yang murni, yang sepenuh hati, bukan setengah hati. Dalam pembacaan hari Minggu 2 Korintus 9 ayat 7, kita dinasihatkan juga untuk memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua dalam pembacaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kita harus mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita sehat, bukan hanya ketika kita berlimpah, bukan hanya ketika kita bersukacita, tetapi ketika kita berkekurangan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita berduka cita, ketika kita gagal, kita juga harus selalu mengucap syukur. Dengan demikian adalah sebuah hal yang penting bagi orang Kristen untuk mengucap syukur dalam segala keadaan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Yang ketiga, ternyata kalau kita baca pembacaan kita tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Itu berarti bahwa mengucap syukur ini adalah sebuah perintah dan kehendak Allah bagi kita. Mengucap syukur adalah sikap yang diinginkan Allah agar dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, kita tidak hanya meminta untuk diberkati oleh Tuhan, namun kita juga berterima kasih dengan kesadaran bahwa Allah sungguh baik dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, oma, opa, opung, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seorang profesor bernama Robert A. Emmons menyatakan begini: bersyukur secara teratur ya, berarti senantiasa konsisten bersyukur, dapat meningkatkan kebahagiaan 25%. Jadi bersyukur itu mempengaruhi rasa bahagia kita. Dan ini bukan hanya sebuah pernyataan tanpa data, tanpa penelitian ilmiah, tetapi ini diteliti. Dalam studinya, Profesor Robert mengatakan bersyukur dan berpikir positif dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan. Ya, positive thinking. Dan dia mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan seseorang. Berarti semakin orang bersyukur, semakin dia bahagia, berarti dia juga memiliki kesehatan yang baik. Para peneliti meminta para responden atau orang-orang yang diteliti untuk mengisi buku harian selama 10 minggu dan menuliskan 5 hal dalam buku harian itu, apa yang mereka syukuri setiap minggunya. Hasilnya, orang-orang yang diteliti ini terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya. Tadi Ben juga mengatakan hal itu ya dalam video, bahwa dia lebih sehat, dia lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka jauh lebih sehat, jauh lebih bugar, jauh lebih
bahagia dibandingkan orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi kalau secara ilmiah sudah terbukti bahwa orang yang mengucap syukur itu lebih bahagia, bahkan lebih sehat, lalu mengapa kita tidak memilih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan? Saya dulu teringat kalau ngomong tentang mengucap syukur dalam segala keadaan atau hidup sederhana atau hidup apa adanya. Pengalaman saya waktu kecil. Waktu kecil itu saya suka makan kerak nasi hangat dengan kelapa parut ditaburi garam. Ya karena dulu belum ada rice cooker ya. Jadi masak di atas tungku kayu, pasti ada kerak nasinya di panci itu. Atau makan nasi panas atau hangat dengan minyak bekas menggoreng atau minyak jelantah. Anak-anak sekarang pasti gak punya pengalaman ini. Atau mungkin ada keluarga-keluarga tertentu yang pagi-pagi tuh makan bubur. Kenapa? Supaya hemat beras. Saat kami kos kakak beradik di kota untuk menghemat biaya transport pulang pergi dari kota ke kampung, menu favorit kami itu adalah ikan kering di sambal. Orang Polopo menyebutnya, atau orang Sulawesi Selatan menyebutnya ikan kandilo, ikan kandilo, ikan Indosiar. Kalau lihat Indosiar punya logo itu ya, ada ikan terbang itu, tapi yang sudah diasinkan. Dan sengaja dikasih banyak sambalnya supaya cukup semua makannya. Tetapi anehnya adalah saya menjalani semua itu tanpa ada rasa sedih dan tertekan. Tidak mengeluh, tidak merengut, tidak bersungut. Misalnya, tidak ada uang jajan, tidak ada ikan, tidak ada daging. Nggak ada itu dulu. Hidup memang terasa susah. Kita tahu bahwa kita sedang mengalami kesusahan. Namun anehnya, saya tetap merasa bahagia dan tidak bersedih. Ya karena memang hidup disyukuri apa adanya. Ibu bapak saudara-saudara, anak-anak, oma, opa sekalian, memang tidak mudah mengucap syukur saat kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak baik, dan mengalami pergumulan hidup. Ya contohnya saat kita sakit misalnya, saat kita mengalami duka cita, saat kita gagal, dan lain sebagainya, saat kita terpuruk. Namun percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa berjalan sesuai dengan rancangan, harapan, dan doa kita. Tetapi dalam kacamata beriman orang Kristen adalah dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita diminta untuk mengambil waktu setiap pagi, setiap malam. Di pagi hari apa yang kita bisa ungkapkan syukur kepada Tuhan? Ya karena kita masih bernafas, masih sehat. Di malam hari karena kita bisa melakukan aktivitas sepanjang hari. Kita ingin mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur? Bahwa apa yang kita naikkan kepada Allah itu harus didasarkan pada ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
permohonan. Jadi bukan hanya berdoa saja ya, tetapi juga dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa kita itu bukan hanya daftar tentang apa yang ingin kita dapatkan, tetapi doa kita juga tentang bagaimana hati kita bersyukur kepada Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa, opung sekalian, sudahkah kita bersyukur hari ini? Apa saja yang harusnya kita syukuri? Mungkin kita juga harus melatih diri seperti penelitian yang dibuat oleh Profesor Robert tadi. Membuat buku harian, diari khusus, menulis hal-hal yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita, menjadi sikap kita sebagai orang Kristen. Mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Mari belajar untuk mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini, seperti tubuh yang sehat, pekerjaan yang stabil, berkat yang masih bisa dinikmati setiap hari, makan nasi walaupun dengan tempe, goreng atau sambal, bersyukurlah. Bersyukurlah juga meski hidup penuh dengan pergumulan dan perjuangan, ada pekerjaan berat, ada pelayanan yang sulit, ada persoalan yang tidak kunjung selesai. Bersyukurlah karena dalam hal sebaik apapun dan sesulit bagaimanapun, kasih dan kuasa Allah menyertai kita. Kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah. Kita mengucap syukur karena Allah ada di tengah-tengah setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari puji nama Tuhan dalam segala keadaan. Mari terus bersyukur kepada Allah dalam segala situasi. Dan Efesus 5 ayat 20 menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa, opung yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita membawa harapan, pergumulan kita dalam doa dan juga syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kepadamu kami angkat pujian, syukur kami yang sangat besar, bahwa karena kasih setia Tuhanlah maka kami ada pada saat ini. Bersyukur atas keluarga kami, bersyukur bersama-sama dengan persekutuan gereja Tuhan, bersyukur dari hati kami tiap-tiap pribadi kepada Allah. Kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah akhir perayaan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes BPIB di bulan Juni ini, kami boleh merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah sikap yang diinginkan atau dikehendaki Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya pertolongan Roh Kudus memampukan kami dan memberikan kami semangat untuk memiliki kesadaran terus bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup kami. Allah yang penuh kasih, mari Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Engkau yang mengenal mereka, apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumuli. Engkau yang sudah mendengar setiap doa yang dinaikkan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau lindungi setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Engkau berikan topangan kuasa-Mu menjalani hidup yang tidak mudah ini. Engkau lindungi mereka dalam seluruh aktivitas, sehingga mereka selalu terpelihara oleh kuasa, kasih dan berkat Tuhan. Mari juga Engkau berkati tiap-tiap keluarga yang sedang beribadah, supaya dalam keluarga mereka di tengah-tengah pandemi ini justru mereka semakin kuat untuk saling melengkapi, saling melayani, saling setia, saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Tuhan mengaruniakan kerukunan dan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sedang beribadah pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang angkanya belum melandai, kami teringat buat banyak orang yang terpapar, yang berada di rumah, di tempat isolasi, maupun di rumah-rumah sakit. Mari Tuhan lawat dunia, negeri kami Indonesia, dan saudara-saudara kami yang terpapar ini. Bahkan saudara-saudara kami yang juga mengalami sakit penyakit yang lain dan harus mengalami kesusahan karena minimnya tempat tidur di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah Allah Maha Kuasa. Hanya kepadamu kami berharap bahwa Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan dunia ini dan memulihkan keadaan kami, secara khusus saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Memberkati perawatan medis, obat, vitamin, doa, harapan, dan juga perawatan, perhatian, kasih sayang orang-orang terdekat keluarga yang mereka cintai. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh pulih, boleh sehat kembali di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Buat mereka bersukacita Tuhan, kuatkan iman mereka, buat mereka tetap bergembira di dalam Engkau.
Secara khusus kami ingin berdoa buat warga jemaat GPIB Peniel Dewi Yogra yang sedang dalam masa pemulihan, Bapak Penatua R. Sihombing dan Ibu Uti Sihombing, begitu juga dengan Bapak S. Yanturi, Opa J. Lopulisa, bersama juga dengan Bapak Evin Serbakti, serta Ibu Penatua Julien Andi Asis Palandeng. Mari Tuhan Engkau menjamah Ibu Bapak, saudara-saudara kami, supaya di dalam kekuatan iman, dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap masa hidup mereka, mereka dimampukan untuk bersyukur dan melewati hal ini bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka pulih, mereka menjadi sebuah kesaksian hidup bagi orang-orang lain tentang betapa baiknya dan maha kuasanya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau juga memberkati kami sebagai gereja-Mu Tuhan, yang tetap melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah GPIB Peniel Dewi Yogra Tuhan, supaya dalam setiap panggilan pemutusan, baik di bidang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dan oleh karena itu, mari Engkau berkati seluruh presbiter yang ada, presbiter yang melayani pada saat ini, multimedia yang melayani pada saat ini, pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani di tengah-tengah pandemi, dan seluruh warga jemaat Tuhan, secara khusus mereka yang terus menopang pelayanan di tengah-tengah gereja. Kasih dan setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan memelihara kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami tetap memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu ada dalam setiap masa hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami pertaruhkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji dan syukur ku naikkan kepada
keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati jemaat sekalian.